إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والذي جعل الإخلاص عنوانا للقبول. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الرسول وعلى آله وأصحابه الفحول. Amma ba'du. Telah berkata Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari di kitabnya Al-Hikam sampai di perkataan yang ke-11, idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataijuhu, yang artinya tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam maka tidak sempurna hasil buahnya. Itu adalah arti dari makna perkataan Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari. Sebagian ulama mempunyai tafsir dan mempunyai pandangan di dalam arti perkataan hikmah ini. Masing-masing mempunyai makna, masing-masing memberikan makna, dan hari ini kita akan jelaskan salah satu makna yang diterjemahkan atau yang diartikan oleh ulama, bahwa yang dimaksud oleh Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari, tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam maka tidak sempurna hasil buahnya, adalah ajaran yang mengajak kita dan mendidik kita untuk beramal tapi tidak kelihatan. Seperti adanya akar di pepohonan. Akarlah yang menjadikan pohon itu tumbuh, tapi akarnya tidak kelihatan. Akarnya ada di bawah tanah. Akarnya tidak bisa dilihat manusia. Kemarin kita sudah dengarkan bagaimana Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari memberikan arti bahwa keikhlasan adalah ruh amal itu. Kalau ada ikhlas, amalnya hidup, amalnya ada isinya. Karena amalan yang ikhlas perbedaannya dengan yang tidak ikhlas, seperti amalan yang hidup sama amalan yang mati, atau seperti orang yang hidup sama orang yang mati. Sangat jauh sekali perbedaannya. Yang mati tidak bisa melakukan apapun, yang hidup bisa melakukan dan bekerja di muka bumi ini. Begitu juga al-ikhlas. Kalau tidak ada di kehidupan, tidak ada di amalan kita, apapun bentuk amalannya, solat, menuntut ilmu, hadir majlis, dilihat di hati kita tidak ada ikhlas. Tidak ada di hati kita ini beramal, datang ke masjid, menuntut ilmu karena Allah, sehingga di masjid ini dia ketemu sama Allah.
sampailah hatinya kepada Allah karena ada ikhlas. Ikhlas ini yang menyampaikan kita bersama Allah. Amalan kita langsung hidup seperti manusia yang kita lihat hidup dengan roh yang ada di dalam dirinya. Amalan ini juga menjadi hidup. Karena lain, beda. Orang datang pakai niat, orang datang dengan keikhlasan, dia langsung bertemu Allah dalam amalan itu. Langsung ketemu sama yang menciptakan dunia sejagat raya ini. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Allah berfirman, tidaklah diperintahkan kepada mereka hamba-hamba Allah kecuali untuk beramal dengan ikhlas. Kalau sudah bisa ikhlas dan diberikan ini ikhlas, Allah kasih hadiah di hati kita. Kalau sudah diberikan, setiap amalan kita ketemu Allah kita. Ketemu lagi sama Allah, ketemu lagi sama Allah. Ya Allah, sampai lupa sama dunia ini karena ketemu Allah terus. Ketemu sama Allah terus, nikmatnya keikhlasan. Itulah para ulama minta ikhlas. Orang yang sudah kenal sama jalan akhirat, dia minta ikhlas karena tahu kalah kekayaan dunia ini karena ketemu Allah. Nikmatnya coba rasakan, kita ke masjid ketemu Allah. Masjid ketemu Allah lagi. Mau tidur punya niat ikhlas, pengen ibadah, mencari mengabdi. Tidurnya kita sudah ibadah, ikhlas mengabdi kepada Allah. Ketemu Allah lagi. Udah sama Allah terus. Ini orang ingat sama Allah. Orang ini sudah ingat dia nama sama Allah. Karena ketemu terus. Nah, cara supaya kita ini bisa ikhlas, bisa ketemu Allah terus, dapat amalan kita ini sampai kepada Allah. Akhirnya ketemu. Bagaimana? Beliau teruskan dengan perkataan ini. Tanamkan di belakang dirimu. Tanamkanlah dirimu di tanah yang rendah, di dalam tanah yang rendah. Karena semua sesuatu yang tumbuh dan tertanam sempurna tumbuhnya nanti. Karena tertanam. Coba lihat, ada pohon yang akarnya di bawah. Kena angin apapun kuat. Kenapa? Akarnya ada di tempat yang rendah. Akarnya ada di dalam tanah. Disinilah ulama memberikan makna yang banyak dari tafsiran perkataan ini. Yang dimaksud, ini adalah jalan supaya kita mendapatkan ikhlas. Jalan mendapatkan ikhlas untuk tidak kelihatan manusia. Beramal dalam sirri, dalam rahasia. Tidak ada yang tahu. Dalam tanah ini maksudnya rahasia. Kita berbuat baik, tidak ada yang tahu. Kita sholat, tidak ada yang tahu. Bagaimana Daud At-Ta'i menghatamkan Al-Quran setiap hari dengan hataman yang sangat banyak, istrinya tidak tahu. Ya Allah, istrinya tidak tahu, dia setiap hari hatam Quran tidak tahu. Kenapa? Karena ikhlas. Bukan mau dilihat istri, bukan mau dilihat fulan, membaca Al-Quran, mengulangi hafalan Al-Qurannya. Karena ikhlas, bertemu sama Allah. Ketika dia menghafal, ketemu sama Allah. Amalannya ikhlas. Nikmatnya kita baca Al-Quran, bisa-bisa tidak tidur. Sayyidina Muhammad Jamalul Lail takut sampai membaca Al-Quran di siang hari. Kenapa? Merasakan madu, dibilang. Mulutku ini rasa madu dan perutku langsung kenyang. Kenapa? Karena ada ikhlas di situ. Ya, ada ikhlas yang membuat dia ketemu sama yang punya dunia sejagat raya ini. Dunia yang kecil. Kita lihat program-program sekarang ini. Dis kecil seperti ini bisa taruh di dalam HP, isinya film ini. Kejadian dunia ini ditaruh dalam satu dis saja. Itu baru buatan manusia.
Begitulah dunia kecilnya di hadapan Allah, bisa dihancurkan dalam sebentar ini dunia. Tidak ada artinya, hancurnya dunia tidak ada artinya bagi Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, amalan kita, orang yang sudah kenal sama Allah ini, melihat dunia ini sudah biasa-biasa saja ya. Caranya ketika beramal, di waktu amal kita harus berrahasia supaya kita dapat ini ikhlas. Cara mendapatkan ikhlas ini, senang-senanglah punya rahasia. Kapan rahasia itu muncul? Ketika beramal. Kita tanamkan diri kita, rahasiakan diri kita. Dan yang kedua, ketika amal itu telah kita lakukan, jangan kita ceritakan lagi. Jadi rahasianya nih, kita beramalnya berahasia. Tapi setelah kita amalkan, kita ngomong sama orang. Oh, aku tadi malam sholat 100 rakaat. Oh, aku semalam sholat baca Quran 10 kali khatam. Aku tadi semalam begini, aku semalam. Padahal amalannya sudah bagus, sudah berrahasia, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba tidak jadi rahasia. Jadi rahasia ini kapan? Di dua hal kita harus rahasiakan. Ketika berbuat sama ketika kita sudah melakukan, harus ditutup terus. Walaupun sudah dilakukan, tetap, karena rahasia ini bukan waktu kita mengamalkan saja kita merahasiakan amal itu. Tapi setelah kita amalkan, untuk apa ini? Untuk apa merahasiakan amal? Supaya kita bisa ikhlas tadi. Kita beramal karena Allah. Dengan jalan rahasia ini, nanti kita akan merasakan kita ini mau mencari Allah. Tidak ada yang melihat kita. Tengah malam bangun, duduk, wudu. Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, Iqra'ul Quran bis-sahri. Bacalah Quran di tengah malam. Fa inna fihi tauhid. Karena di malam itu ada ilmu tauhid. Ilmu kita mengesahkan Allah. Karena sendirian kita baca Quran sama Allah. Nanti dihadiahkan ilmu tauhid, ilmu keikhlasan tadi. Langsung mengesahkan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, anna fadla amal sir ala amalil jahri bisab'ina dhi'fa. Amal yang berhasia itu sama amalan yang dilihat oleh orang itu lebih mulia 70 kali lipat. Kita sholat di masjid, sholat sunat di masjid, dilihat oleh orang. Bersedekah dilihat oleh orang. Sama kita bersedekah tidak dilihat oleh orang. Sholat di rumah tidak ada yang melihat, baca Quran tidak ada yang lihat, lebih bagus 70 kali lipat. Sama saja 70 kali kita lakukan itu. Ya Allah. Orang 2 rakaat, 100 rakaat dia lakukan, 70 rakaat dia lakukan di masjid. Sholat sunat ya. Nanti sholat wajib, nanti kita jelaskan masalah sholat wajibnya. Itu sama di rumah. Kenapa di masjid? Kalau di masjidnya tidak ada orang bagaimana? Dapatkan 70. Karena kita beramal tidak pengen dilihat orang. Oh, di masjid tidak ada orang, tapi niatnya pengen dilihat orang, sudah tidak dapat pahala. Karena punya niat pengen dilihat orang. Atau sholat sendirian di rumah, niatnya apa? Supaya manfaat sholat ini, keberkahan sholat ini dilihat orang. Nah, niatnya dilihat orang juga ini. Termasuk niatnya dilihat orang. Orang yang beribadah karena Allah memang tidak ada lain, cuma maunya Allah. Yang dia tuju bukan hajatnya, tapi Allah yang membagikan hajat yang dia tuju. Karena sudah percaya sama Allah,
Orang yang sudah tahu kekuatan ikhlas, kehebatan ikhlas, ketika dia dapatkan Allah, apa yang dia tidak dapatkan? Sudah tidak mau lagi. Dia sudah dapatkan Allah. Dan dia sudah tahu kalau sudah dapatkan Allah, dunia yang kecilnya seperti plastis tadi yang kecil, benar. Murah bagi Allah untuk diberikannya. Apapun Allah akan berikan. Dan Allah maha mengetahui apa yang kita inginkan. Tidak perlu disebut lagi, Allah sudah kasih. Orang ikhlas akan menikmati keikhlasannya. Orang yang sudah tahu mendapatkan Allah itu segala-galanya, dia akan beramal benar-benar melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah dekat akhirnya sama Allah. Karena sudah melihat Allah saja, dekat menjadi muqarrabin, orang yang digelar dekat sama Allah. Fala yazalu bihi syaitan hatta yadhkurahu linnas. Syaitan terus menggoda. Ini orang beramal tidak pengen dilihat oleh orang. Bersedekah tidak mau dilihat orang. Sholat tidak mau dilihat orang. Puasa tidak mau dilihat orang. Mulai syaitan terus bersama dia, menggoda dia. Sampai kapan? Sampai ini dia cerita nanti. Kemarin saya sedekah ngasih si fulan segini. Si fulan dulu saya yang bantu dulu begini. Nah, syaitan sudah senang. 70 kali lipat itu pahalanya langsung hilang. Tinggal berapa? Tinggal 10. Karena satu kebaikan itu dapatkan 10 kebaikan. Digoda lagi sama syaitan. Kita ngomong lagi, ingat lagi 2 tahun. Itu aku dulu yang berbuat. Habislah pahala tersebut. Di akhirat nanti Allah bilang, sesungguhnya engkau dulu menuntut ilmu, liyaqulun nas annaka alim, supaya manusia mengatakan bahwa engkau ni orang yang punya ilmu. Wa qad qil, dan mereka sudah mengatakan kau punya ilmu di dunia. Jangan kau minta balasan lagi di sini. Sesungguhnya ketika di dunia kau minta dibilang kau ini dermawan, dan semua sudah mengatakan engkau orang yang dermawan. Sekarang jangan kau pinta lagi balasan itu, karena sudah dibalas. Yang kau inginkan sudah diberikan. Na'udzubillah min dzalik. Ruginya manusia yang tidak memiliki keikhlasan ini. Miliki ikhlas, harus kita punya. Ini barang berharga. Ilmu kita jadi berharga, amalan kita jadi berharga, semuanya jadi berharga dikarenakan ikhlas. In tukhfus sadaqat fa ni'ma hi wa in tu'tuha lil fuqara fa huwa khairul lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kau bisa berrahasia ketika engkau memberikan sedekah, itu paling nikmatnya sedekah. Dan juga jikalau engkau merahasiakannya dan memberikan hartamu itu kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, itulah sebaik-baik yang engkau miliki. Kalau kau bisa miliki ini, itu yang paling baik. Barang yang paling istimewa yang bisa kau miliki dari amalan itu adalah ketika engkau bisa merahasiakan, menolong fakir miskin dan menolong orang-orang yang mampu. Terkadang ada amalan-amalan yang kita afdol diketahui orang, tapi satu syarat. Ada 3 syaratnya. Pertama kali, jikalau amalan tersebut kita harapkan orang mengikuti jejak kita, boleh kita pertontonkan amal baik kita itu kepada manusia. Jikalau niatnya apa? Supaya orang ini ngikutin beb. Kalau misalnya tidak kita tontonkan amal baik ini, mereka tidak mau mengikuti jejak. Mereka tidak mau mengikuti amal kebaikan tersebut. Dan syarat yang kedua, harus tidak menyakiti hati orang.
kita pertontonkan amal baik kita tersebut, tapi bikin sakit hati orang. Kita sedekah, nih orang ini saya sedekahi, niatnya bagus, tapi orang sakit, ya, tidak baik. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sedekah ini sunnah, dan menyakitkan hati orang ini haram. Yang sunnah tidak boleh kita munculkan kalau kita melakukan yang haram. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekah kalian dengan kita ngomong-ngomongin amalan sedekah tersebut dan sesuatu yang menyakitkan hati dia. Karena kita ngomongin, dia sakit, orang yang diberikan itu sakit. Dan syarat yang ketiga, boleh kita berbuat sesuatu di depan orang banyak kebaikan itu, tidak kita rahasiakan. Dengan satu syarat, apa? Tidak riya. Tidak riya. Rasulullah bersabda, "Man sanna sunnatul hasanah," barang siapa melakukan sesuatu yang baik, fa'umila biha, ya, mengajarkan sesuatu yang baik sehingga orang mengikuti dia, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah, wa ajru man tabi'ahu, dan dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti jejaknya. Orang yang ikut dia pun dapat pahala. Untuk siapa? Untuk orang yang menunjukkan amal baiknya, sedekah, sholat di hadapan manusia. Niatnya apa? Supaya orang ini melihat amal baik itu dan menirunya. Sedekah, kita bilang, ulun sedekah 10 juta untuk masjid ini. Tapi yang diajak ngomong ini bukan orang-orang miskin. Kalau yang kita ajak ngomong ini orang tidak punya duit semuanya. Kita bilang saya mau sedekah 10 juta. Ini bukan mau mengajak kebaikan, ya. Orang yang mau menyontohkan kebaikan itu dia lihat lawan musuh yang dia omong ini siapa. Oh, ini orang penuntut ilmu. Kita ngomong, dulu saya menuntut ilmu setiap malam. Kami murajaah Al-Quran setiap malam 2 juz. Setiap malam itu. Ini riak bukan? Nah, supaya orang ngikut. Ya, supaya orang ngikut. Tapi harus ada niat di hati untuk manusia mengikuti kebaikan tersebut. Manusia berbuat seperti itu juga. Manusia akan mengambil manfaatnya. Sedekah. Kenapa aku sedekah 10 juta untuk masjid? Wah, ini mendengar orang ini berbuat baik. Oh, sudah aku juga. Lawannya pas, yang diajak ngomong pas. Ketika ada penuntut ilmu, kita cerita masalah ilmu. Oh, dulu kami menuntut ilmu begini. Riak bukan, supaya mereka begitu juga. Jikalau masih riak, namanya setan ini bisikin terus. Bangga dengan yang kita ceritakan, kita lawan, dibilang. Terus berbuat dengan istighfar. Habisnya kita minta ampun, ya Allah, ampunkanlah dosa hamba ya Rabb. Ya Allah, sayangilah hamba ini ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya hambamu ini ya Allah, amalannya banyak keriaan. Habib Abdullah bin Habib Husain bin Thohir sudah jadi wali besar, jadi guru besar, minta ampun terus, ya Allah, aku minta maaf, aku takut riya. Takut dia, padahal sudah ikhlas. Tandanya orang ikhlas begitu, dia masih takut Allah tidak menerima. Ketika ada rasa takut kita tidak ikhlas, itulah keikhlasan. Tapi kalau tidak takut lagi, nah ini takutnya bukan keikhlasannya. Kalau sudah takut, ya Allah, sholat tadi, tapi tidak boleh terus terlarut-larut. Setan nanti masuk, was-was kita. Kita harus sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Riya, sebagian ulama mengatakan riya ini ada manfaatnya. Orang terbangun masjid-masjid,
Al-Quran dibagikan di mana-mana, dibangun masjid yang mewah, sekolahan dan lain-lainnya. Ini gara-gara amalan orang riya, diulang. Tapi nanti berkat riyanya itu, dia memang beramal, dia memang bersedekah, tapi riaknya tadi karena amalannya ini baik akan mendapat manfaat. Masjid yang bagus disolati ribuan orang, setiap hari orang solat, akhirnya amalnya tadi menjadi ikhlas. Orangnya dirubah sama Allah, dapat keberkahan dari amalannya. Jangan kita bilang nanti, oh ini orang sedekah, bangun masjid, bangun sekolahan, sholat tengah malam, berbuat ini, berbuat itu. Kalau tidak ikhlas buat apa? Kalau sedekah anak-anak yatim tapi tidak ikhlas buat apa? Lebih baik tidak sedekah. Berkata ulama, lebih baik sedekah. Walaupun riya sedekah. Kenapa? Karena sedekah inilah yang akan menjadikan amal baik. Oh, daripada sholat malam kita dilihat orang, buat apa? Ngapalin pengen dilihat guru supaya setoran hafalan bagus. Ini tidak apa-apa. Mau riya tidak apa-apa riya. Nanti riya, amalan riya yang seperti ini akan menjadikan dan merubah siang beramal ini menjadi ikhlas. Kenapa? Karena amalannya bagus. Karena amalannya baik. Jadi amalan yang baik akan mengajak dan merubah si pelakunya ini menjadi baik. Kecuali sholat Jumat ya. Sholat Jumat, ulun kadang mau sholat Jumat, kenapa? Riya. Ulun di rumah aja, tidak bisa. Memang ini amalan mau tidak bisa dirahasiakan, harus muncul. Hadir majlis, ulun tidak mau hadir majlis. Kenapa? Nanti riya dilihat orang. Nah ini amalan harus riya. Maksudnya harus dilihatkan. Takut dengan sombong, duduk di belakang, jangan di depan, tengah-tengah ya. Kalau kita tahu kita ini penyombong benar orangnya, cara ngobatinya rahasia. Karena memang banyak ulama mengatakan amalan yang paling bagus ini berrahasia. Asir afdal min alaniyah. Amalan berrahasia itu lebih afdal daripada amalan yang kelihatan. Tambah lagi khususnya di zaman yang penuh kejadian, penuh ini. Kenapa? Menghindari kesombongan. Orang yang lemah seperti kita ini bagusnya berrahasia. Untuk apa rahasia ini? Untuk mengobati daripada sifat riya. Takut riya ini menghancurkan amal kita. Faja'alnahu wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ketika dihadapkan amalan yang sudah diamalkan sama manusia ini selama dia di dunia ini amalannya, Allah bilang, aku tidak terima semuanya karena kau bukan beramal karena Allah. Semuanya gigit jari, semuanya bangkrut, rugi benar ketika amalan tersebut tidak diterima oleh Allah. Udah habis, tidak diterima. Jadi bertahun-tahun berbuat di dunia ini tidak ada artinya. Kenapa? Amalnya ini belum ketemu kepada Allah, belum sampai ke Allah, dikarenakan riya, dikarenakan kesombongan dan lain-lainnya. Jadi ada amalan yang memang harus kelihatan. Jihad, ulun mau jihad tapi tidak maulah. Kenapa? Takut riya. Nah, ini jihad mesti riya, harus kita muncul mau pedang mau lagi waktu jihad. Jadi ada amalan yang memang harus muncul. Ada amalan yang bagusnya sholat sunnat di masjid. Bisa sholat sunnah di rumah, ya ulun mau di masjid. Riya atau tidak? Kalau riya jangan. Kalau tidak, sholat di masjid, tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa sholat di masjid. Kalau sholat wajib, bagusnya hatta riya sholat di masjid. Sholat sunnahnya, kalau riya takut lebih baik sholat di rumah. Kalau tidak takut riya sholat. Kalau tidak dibiasakan juga, tidak dilawan, tidak bisa nanti. Ya, lawan terus, insya Allah bisa.
Itulah paling afdol solat sunnah itu di rumah ya. Afdol solat sunnah kita lakukan di rumah, solat duha di rumah, solat witir di rumah paling afdol. Kecuali solat maktubah afdolnya di masjid. Dan amal salaf solat sunnah qabliyah ba'diyah pun mereka mengamalkan di masjid. Disinilah manusia akan mendapatkan obat daripada penyakit riya, jikalau dia bisa merahasiakan. Yang dikatakan oleh Imam Ahmad, tanamkan dirimu di tanah yang rendah supaya yang muncul daripada amalanmu ini sempurna. Sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud ini adalah rendahkanlah hatimu di dalam kehidupan ini. Rendahkanlah hati. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Ma sadaqallah man ahabba syuhra. Tidak jujur sama Allah, tidak tulus ibadat seorang hamba ketika dia senang terkenal, senang dilihat orang. Wallahi ma sadaqallah abdun illa sarrahu alla yash'ura bimakanih. Demi Allah, tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Orang kalau sudah jujur sama Allah, dia senang ketika dia tidak tahu kedudukan dirinya. Dia tidak tahu kedudukan dirinya nih. Senang dia. Karena apa? Karena dia sudah dapatkan Allah. Dia tidak melihat lagi kedudukan ini, tidak lihat lagi. Yang dia lihat Allah. Ketika ditunjukkan kedudukannya malah ketakutan. Ya. Ketakutan seperti Uwais Al-Qarni. Dia bilang, "Ya Umar, ya Ali, kami ini diberitahu oleh Rasulullah bahwa engkau ini seorang yang hebat." Dia bilang, "Ya Umar, ya Ali, jangan kau ceritakan ini. Jangan kau ceritakan kedudukan ini. Jangan sampai kau ceritakan setelah ini kedudukan ini." Tidak ada yang tahu kedudukan Uwais Al-Qarni. Setelah dia meninggal baru ceritanya tahu semuanya. Kenapa? Orang ini orang yang sudah sampai kepada Allah. Nah, tanda penyakit ini ada ketika ada jenazah. Para ulama mengatakan kalau ada jenazah kita langsung berpikir, nanti kalau aku meninggal, mudah-mudahan banyak yang nganter aku yang meninggal dunia. Tanda sudah ada penyakit ini. Penyakit apa? Penyakit riya tadi. Inilah yang menghalangi kita sama Allah. Sayang, gara-gara penyakit seperti ini terhalang hubungan kita sama Allah. Tidak nyambung sama Allah. Amalan kita tidak ketemu Allah. Ibadah kita tidak ketemu sama Allah yang punya segala-galanya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya semuanya ada di genggaman Allah dan Dia mampu melakukan segala sesuatu. Kecil dunia ini di hadapan Allah. Amalan kita yang hamba, yang hina, yang kecil di dunia, yang kecil beramal mengabdi kepada Allah yang maha besar ini tidak akan ketemu sama Allah jikalau kita senang dengan ketenaran, senang dengan kesombongan, senang dengan pujian, senang dengan kedudukan dan lain-lainnya. Marilah kita mengembalikan diri kita kepada Allah SWT. Niscaya kita mulia di dunia sampai akhirat. Inilah ilmu yang akan menjadikan kita bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita hamba yang mukhlisin. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dan terimalah amal kami ya Allah dengan rahmat-Mu ya Rabb. Terimalah segala amalan yang telah kami amalkan ya Rabb. Ubahlah, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan kami ya Allah. Jadikanlah kami amal kami amalan orang-orang yang ikhlas, dan nilai-nilai tersebut menjadi nilai-nilai hamba-hamba yang Kau cintai. Ya Allah, ya Karim, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah dosa-dosa kami dosa-dosa hamba yang Kau cintai.
amalan-amalan kami, amalan-amalan yang di matamu seperti amalan orang yang kau cintai ya Allah. Terimalah kami apa yang ada pada diri kami ini. Ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana ila ahsani hal. Wanqudna min adh-dhulmi ahlad dhalal wal juhal ya ghaffar ya qahhar ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita meminta hajat kita kepada Allah. Ya dzat tawli ana al-faqir wa ya dzal izzati ana al-haqir. Ya dzat tawli ana al-faqir wa ya dzal izzati ana al-haqir. Ya dzat tawli ana al-faqir wa ya dzal izzati ana al-haqir. Ya dzat tawli ana al-faqir wa ya dzal izzati ana al-haqir. Ya dzat tawli ana al-faqir wa ya dzal izzati ana al-haqir. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu qaribun minni. Al-Fatihah. An Allah subhanahu wa ta'ala yaqbalna wa yaqbal salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa du'a'ana. Allahumma aqbalna ala ma fina بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.